sekarang kita sampai pada acara paparan materi yang berjudul Great Integration Aspect of Variable Renewable Energy. Dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, ini Bapak Muhammad Reza ini merupakan yang kedua kalinya ada di acara lecture kita, dan sudah tentu ini pada umumnya sudah mengetahui dengan baik beliau ini. Tapi bagi yang masih baru ini sedikit, ini akan saya berikan gambaran lagi, yaitu Bapak Muhammad Reza ini lahir tahun 1974 dan beliau lulus dari Teknik Elektro ITB, kemudian beliau melanjutkan S2 dan S3 di jurusan Teknik Listrik juga di Universitas de Belanda. Dan beliau juga lama tinggal di Belanda, 7 tahun, dan juga di Swedia 10 tahun, di ABB di sini ini. Dan selama di Swedia, beliau ini berkecimpung di bidang tenaga listrik sebagai peneliti, manajer R&D, manajer teknologi, dan manajer grup desain dan studi sistem tenaga listrik. Nah, setelah kembali di Indonesia, beliau ini juga sangat sibuk dengan aktivitasnya menjadi konsultan bidang energi dan kelistrikan di Solvina International EB, dan sekarang di Tresbel Engineering Indonesia, serta juga aktif dalam mengajar di perguruan tinggi, yaitu di Telkom Bandung, Universitas Telkom Bandung, Universitas Peradaban Bumi Ayu, dan juga beliau aktif pula dalam pengembangan startup berbasis teknologi di Indonesia. Ada 4 paten yang telah beliau buat, dan 1 paten nasional, dan seratusan publikasi yang sudah beliau hasilkan. Beliau juga ini ikut dalam investigasi Bareskrim Polri atas blackout Agustus 2019 yang lalu. Dan yang sangat menarik dan ini yang sangat penting sekarang ini, beliau menjabat sebagai Direktur PLN Engineering. Jadi mulai tahun 2021 kemarin, ya saat ini sampai dengan sekarang masih menjabat. Ya, kepada Bapak Muhammad Reza, Mas Reza, monggo silakan untuk menyampaikan paparan materinya. Ya, terima kasih Pak Ali Masyar untuk pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua. Pak Joko, terima kasih diundang lagi. Pak Joko, guru saya ini. Saya diundang yang kedua kali juga. Di sini banyak senior-senior, ada Om Kamarus, Pak Jiteng, Pak Edi Widiono, dan semua yang mudah-mudahan kita bisa silaturahmi dan sehat selalu. Mungkin saya sampaikan pertama-tama terima kasih Pak Made yang sudah memberikan pengantar yang sangat, rangkuman yang sangat lengkap ya, menyoroti dari semua sisi sebetulnya sesuai judul kita, sistem aspek dari variable renewable energy dari EBT intermittent. Jadi paparan Pak Made ini menunjukkan bahwa masalah VR ini adalah masalah yang real, dan mungkin teman-teman bisa melihat dari pengalaman Pak Made yang memang bergerak di bidang ini untuk skala Indonesia dan juga skala global, mengamati di berbagai society, di berbagai negara gitu ya. Dan ini intinya menunjukkan bahwa ini adalah masalah yang sedang terjadi dan masalah yang real terjadi di lapangan di Indonesia dan di luar Indonesia, dan sebetulnya ada hint, ada clue dari Pak Made bahwa teknologi tersedia untuk mengatasi itu, dan message-nya mungkin ini yang harus kita kuasai gitu bersama-sama, dan mudah-mudahan ini salah satu cara kita berkontribusi ke sana. Terima kasih Pak Joko dan teman-teman IATKI. Nah, mungkin sebelum mulai saya juga mau menambahkan, saya mengundang nih Pak Joko ke kuliah ini juga mahasiswa-mahasiswi saya dari Universitas Peradaban, dan kebetulan saya mengajar di sana pengantar teknik elektro, dan juga teman-teman engineer dari PLN Engineering yang beberapa juga latar belakangnya bukan elektro. Jadi mungkin saya minta izin di kuliah ini saya akan sedikit satu langkah ke belakang dengan memulai kuliah ini dari yang sangat dasar. Jadi mungkin untuk para senior, mohon maaf kalau ini pengulangan, tapi siapa tahu ini juga bisa memberikan kira-kira gambaran bagaimana sih kita menjelaskan tentang grid atau grid aspek of variable renewable energy ini kepada non
elektro arus kuat atau non elektro. Jadi itu yang mungkin saya disclaimer di awal. Nah, kita di sini akan bicara tentang sistem aspek of variable renewable energy integration. Jadi di sini saya hanya memberikan ilustrasi. Ini mungkin teman-teman kalau Google ini adalah foto kincir angin di Belanda, di Kinderdijk, di dekat Rotterdam. Yang saya pilih karena ini menggambarkan bahwa variable area integration ini atau variable RI ini sebetulnya sudah digunakan sejak lama. Jadi ini 1500-an ya, tahun 1500-1600 sudah dipakai. Nah, terbukti ini masih berjalan, artinya variabel itu ada, tapi juga ada cara untuk mengatasinya. Nah, itu yang akan kita diskusikan bersama-sama di hari ini. Jadi outline hari ini saya kembali sedikit dasar, jadi sekali lagi saya akan bicara konsep energi dan konsep daya dalam kelistrikan. Jadi ini singkat saja, tapi terutama untuk teman-teman mahasiswa dan engineer yang bukan dari latar belakang teknik elektro, ini sederhana tapi tolong dipahami karena ini akan terpakai sebetulnya konsep ini ketika kita mendiskusikan outline selanjutnya, lanjut ke keseimbangan daya listrik, kemudian kita akan cerita tentang beban listrik, sebelum masuk ke listrik intermittent atau VRI, dan mitigasi dampak masalah. Jadi mungkin 3, 4, 5 itu core dari kuliah kita hari ini, tapi 1, 2 mohon sabar untuk diikuti karena itu akan menjadi landasan pemaparan selanjutnya. Kita bicara sekarang konsep energi dan daya listrik. Jadi energi dan daya listrik. Energi atau energi kalau bahasa Inggrisnya itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan secara definisi ya. Sementara daya atau power itu adalah rate ketika melakukan pekerjaan, laju ketika melakukan pekerjaan. Gampangnya mungkin gini, energi itu daya kali waktu. Jadi energi power dikali time. Makanya kalau kita bicara kilowatt hours, itu adalah energi, kilowatt adalah daya, dan harus ada faktor waktu yang mengkonversi daya itu menjadi energi. Kenapa ini relevan? Karena dalam pembicaraan kita nanti, kita akan banyak diskusi kapan mana daya, mana energi. Ini ilustrasinya. Anggap kita bicara daya dan energi pada beban listrik. Kita punya yang biru ini anggaplah AC, air conditioner, yang supaya gampang angkanya dayanya 2 kilowatt ya. Dan yang hijau ini ada air conditioner yang dayanya 1 kilowatt. Nah, secara daya yang biru ini lebih besar daripada yang hijau. Tapi kalau kita bicara energi, anggap yang biru ini kita nyalakan selama 2 jam. Artinya penggunaan energinya 2 kilowatt hours kali 2 jam atau 2 hours, kita dapat energi 4 kilowatt hours. Jadi energi itu luasnya. Sementara yang hijau itu 1 kilowatt dayanya, tapi kita nyalakan 3 jam. Sehingga penggunaan energinya adalah, ini ada salah, 1 kali 3 jam. Atau kita nyalakan 6 jam lah ya, yang kita ralat jamnya. Kita nyalakan selama 6 jam, dan penggunaan energinya adalah 1 kilowatt kali 6 jam atau 6 hours, sehingga kita mendapat energi yang digunakan 6 kilowatt hours. Dari sini dia mengilustrasikan bahwa meskipun daya AC yang pertama lebih besar dari daya AC yang kedua, tergantung dari berapa lama kita operasi, energinya bisa lebih besar yang kedua, yang hijau. Dan ketika kita bicara pembangkit juga sama, jadi energi yang dibangkitkan itu ada daya nominalnya dan waktu dia beroperasi. Jadi sekali lagi energi adalah luasnya. Nah, tadi Pak Made sempat cerita tentang dispatchable, pembangkit dispatchable yang bisa diatur. Mungkin teman-teman langsung mahfum ya di sini, langsung paham bahwa ini adalah energi yang dibangkitkan oleh pembangkit dengan daya nominal tertentu yang kita bisa jaga konstan dan waktunya pun bisa kita atur dalam tanda kutip sesuka-suka kita. Jadi ini secara mudah kita menunjukkan ini ada ilustrasi dari pembangkit yang dispatchable. Yang kita bisa atur dia katakanlah beroperasi di daya nominal, katakanlah maksimum dalam waktu operasi tertentu. Nah, ini adalah ilustrasi, mungkin teman-teman bisa secara spontan melihat, ini adalah jenis pembangkit yang lain, yang waktu operasinya terbatas, dia punya daya nominal tertentu, tapi dia tidak beroperasi pada waktu yang panjang. Jadi di sini kita mungkin ini ilustrasi sederhana dari pembangkit, teman-teman bisa tebak PLTS ya, di mana dia ada kurva tertentu, ada waktu operasi tertentu, dan
tidak bisa dalam tanda kutip diatur sesuka-suka kita kapan dia akan nyala, kapan dia akan padam. Nah, jadi konsep inilah yang mungkin diingat, ada dayanya. Jadi daya nominal dari katakanlah pembangkit yang kuning ini mungkin bisa jauh lebih tinggi atau lebih besar dari daya nominal di pembangkit yang coklat ini. Tetapi energinya itulah yang soal. Itu yang kita mesti hitung dari areanya. Jadi di sini mungkin kita kalau pendekatan ya bisa pakai luas area di kurva sinusoidal misalkan ya kita hitung, atau yang paling tepat ya kita integrasikan dari data yang ada, kita hitung energinya, atau kalau yang akan dilihat di utility itu adalah di meteran. Nah, jadi konsep inilah ketika kita melihat misalkan program 35.000 megawatt itu bicara daya. 35.000 megawatt daya. Ketika kita bicara PLT Surya, ada yang 70 watt atau biasanya disebut watt peak, itu adalah daya. Tapi kalau kita bicara daya di sini, ini adalah cost harga per watt. Nah, jadi tadi Pak Made sudah gambarkan ada biaya sekarang tambah turun. Betul bahwa daya per wattnya itu sudah banyak yang lebih turun dari misalkan PLT Surya. Ini dolar per watt, sebelah kiri adalah harga, sebelah kanan adalah tahun. Jadi daya per wattnya memang sudah lebih semakin turun. Nah, ketika kita bicara energi, itu kita bicara kilowatt hours tadi. Jadi di sini misalkan kita lihat bahwa ini data lama, konsumsi listrik per kapita di Indonesia naik. Yang naik itu kilowatt hours-nya. Artinya jumlah energi yang dikonsumsi, daya dikali waktu adalah per kapita di Indonesia naik. Jadi itu yang mungkin data inilah yang kita pakai misalnya untuk membandingkan tarif listrik. Jadi ketika tiap negara dibandingkan itu biaya per kilowatt hours yang kita bandingkan energi. Nah, ini mungkin dasar buat teman-teman, terutama mahasiswa saya yang mereka yang tidak berlatar belakang elektro, konsep daya dan energi. Nah, yang kedua, yang ini juga akan kita pakai sepanjang katakanlah kuliah hari ini adalah konsep dasar operasi sistem tenaga listrik, di mana perlu ada keseimbangan daya. Nah, jadi di sini keseimbangan daya ya di dalam sistem tenaga listrik. Kenapa dipakai daya? Karena kita menggunakan adalah besaran sesaat. Jadi keseimbangan dalam operasi listrik itu harus selalu sama keseimbangan daya setiap saat. Jumlah daya yang dibangkitkan di setiap saat dengan yang dikonsumsi, beban yang dikonsumsi setiap saat itu harus selalu seimbang. Tentu saja di sini ada losses rugi-rugi, tapi gampangnya pembangkitan sama konsumsi itu harus selalu seimbang. Jadi sekali lagi energi juga harus seimbang, tapi di sini kita bicara khusus daya ya. Karena setiap saat pada suatu instantaneous time daya listrik sama dengan daya dikonsumsi. Dan kita tahu bahwa secara klasik, secara sistem yang sudah berjalan berpuluh tahun atau bahkan 100 tahun, yang utamanya berubah itu adalah daya listrik. Yang berubah itu biasanya adalah daya listrik. Dan pembangkit itu secara tradisional, secara klasik, dia harus mengikuti perubahan bebannya. Dan indikator keseimbangan daya ketika kita menggunakan teknologi sistem arus listrik bolak-balik, ini mungkin di kuliah IATKI bulan Juli ya Pak Joko, itu adalah frekuensi sistem dijaga konstan. Kalau di Indonesia di 50 Hz, dan beberapa negara juga kebanyakan 50 Hz, Eropa, dan lain sebagainya. Dan ketika terjadi ketidakseimbangan, maka terjadi deviasi dari frekuensi 50 Hz ini, yang mana di slide Pak Made sebelumnya ini misalkan ada kestabilan frekuensi. Nah, inilah salah satu kejadian dari stabilitas atau di sini ketidakseimbangan. Ketika tidak terjadi ketidakseimbangan beban dan pembangkitan, maka akan ada deviasi frekuensi dari titik 50 Hz yang biasa kita gunakan untuk operasi. Juga ketika terjadi gangguan pada beban atau gangguan pada pembangkit,
dapat terjadi ketidakseimbangan, baik yang kecil dan terutama ketika kita bicara gangguan biasanya ketidakseimbangan yang besar antara daya listrik yang dibangkitkan dengan yang dikonsumsi. Dan operator di sistem kelistrikan itu sebetulnya bertugas menjaga frekuensi konstan setiap saat. Jadi ini ilustrasinya. Yang tengah itu adalah kondisi seimbang ya. Jadi pada saat pembangkit dengan beban itu seimbang pada suatu sistem tenaga listrik, maka frekuensi akan berada di 50 Hz. Kenapa frekuensi harus ada di 50 Hz? Itu mungkin teman-teman bisa lihat di video kuliah IATKI di bulan Juli, bahwa ini adalah syarat operasi dari sistem frekuensi, baik karena permintaan dari sisi beban maupun dari sisi pembangkitnya. Nah, ketika terjadi ketidakseimbangan antara pembangkit dengan beban, misalnya pembangkitnya lebih besar gitu ya, seperti gambar yang sebelah kiri, maka frekuensi akan naik lebih dari 50 Hz. Dan ketika pembangkitnya lebih kecil atau bebannya lebih besar dari pembangkit, frekuensi akan turun ke bawah 50 Hz. Nah, ini bisa terjadi karena banyak hal dan biasanya utamanya karena perubahan pembangkitan dengan beban. Dan ini tidak sering terjadi, tapi bisa terjadi. Nah, ini adalah ilustrasi ketika ada kondisi gangguan, penyebabnya bisa macam-macam, tapi hasil dari gangguan ini misalkan terjadi di suatu sistem atau subsistem, daya yang dibangkitkan lebih besar dari daya yang dikonsumsi. Apa yang terjadi? Mungkin ini di sumbu Y ini adalah frekuensi sistem yang dia mulai di 50 Hz, dan di sumbu X ini adalah waktu. Jadi yang terjadi di katakanlah fase pertama yang biru itu terjadi somehow karena gangguan atau apapun, daya dibangkitkan lebih besar daripada daya yang dikonsumsi, sehingga frekuensi mulai naik melebihi dari 50 Hz. Nah, pada sistem operasi, sistem klasik, pembangkit ada controller di situ, dan ada sensor, ada sistem kontrol ya, termasuk sensor dan lain sebagainya yang mendeteksi, oh ini ada kenaikan frekuensi nih di awal. Maka controller itu akan berusaha membuat pembangkit menurunkan daya di situ untuk mencari kesetimbangan yang baru. Jadi pembangkit akan berusaha menyeimbangkan lagi antara pembangkit dengan konsumsi yang tujuannya cuma satu, agar sistem tidak kolaps, agar sistem bisa tetap berjalan, agar beban bisa tetap dilayani dengan frekuensi 50 Hz. Kemudian di fase yang jadi akan ada transien di situ, kita mungkin sempat diskusi kalau tidak salah di bulan Juli, sehingga kemudian tercapai kesetimbangan baru, frekuensinya mungkin sedikit di atas 50 Hz, karena fungsi kontrol tadi, tapi kemudian ada yang namanya controller kedua atau secondary controller yang bekerja di pembangkit lagi di fase yang keempat, yang kuning itu, sehingga frekuensi sistem kembali ke 50 Hz. Kata kuncinya di sini satu, ada perubahan sistem, ada perubahan keseimbangan antara yang dibangkitkan dengan konsumsi. Kedua, ada reaksi dari pembangkit, biasanya pembangkit konvensional atau klasik. Dan yang ketiga, tercapai kesetimbangan equilibrium baru sehingga sistem bisa berjalan. Yang saya ingin garis bawahi di sini adalah yang kuning tadi, controller. Ini yang Pak Made tadi bilang adalah dispatchability dari pembangkit klasik. Nah, nanti kita akan lihat sekarang. Di sini kita lihat bahwa sistem ini bisa dalam tanda kutip dengan mudah kita atasi karena pembangkit klasik bisa kita kendalikan. Kapan dia bisa mengurangi daya sehingga frekuensi bisa tetap stabil. Mungkin PR-nya coba kita bayangkan bagaimana seandainya yang kuning ini tidak bisa kita kendalikan. Karena yang kuning ini misalnya PLT Surya atau PLT Bayu. Yang kondisi kedua ilustrasinya misalnya sebaliknya, gangguan terjadi sedemikian sehingga daya dibangkitkan lebih kecil dari daya yang dikonsumsi atau baik di sistem atau subsistem itu. Ketika terjadi daya yang dibangkitkan lebih kecil dari daya yang dikonsumsi, bisa karena kita kehilangan pembangkit, bisa karena kita kehilangan jalur transmisi yang menyalurkan daya dari pembangkit ke beban, bisa karena tiba-tiba ada beban yang meningkat. Maka kita lihat yang biru pertama itu frekuensi dari 50 Hz kemudian menurun. Terjadi proses lagi bahwa ada sinyal, ada sensor, ada parameter yang dibaca, ada controller yang kemudian mendeteksi, hey, ini ada frekuensi yang turun. Dan kita mesti melakukan sesuatu, apa itu? Di sini adalah ada pembangkit-pembangkit di sistem itu yang standby, atau ada pembangkit yang masih punya kapasitas, dia bisa menaikkan daya yang dibangkitkannya untuk menyeimbangkan terhadap beban,
Sehingga tanpa terjadi pengurangan beban, sistem bisa tetap stabil. Ketika di fase ketiga terjadi proses penyimbangan antara daya dikonsumsi dengan daya dibangkitkan dengan cara meningkatkan daya di pembangkit dan tercapai kesetimbangan frekuensi kembali di 50 Hz, beban terlayani, everybody is happy. Nah, di sini yang kuning ini kita garis bawahi bahwa pembangkit klasik itu relatif mudah untuk melakukan peningkatan ketika kita anggaplah kita tambah fuel, kita tambah bahan bakar ya. Jadi kalau mobil ya terjadi tanjakan kita tambah gas aja, kita gas lagi sehingga bensin itu bisa masuk ke engine dan menghasilkan tenaga lebih. Kemudian kecepatan sama atau di sini frekuensinya bisa kembali konstan. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya oke, kita mesti jaga sistem selalu stabil ya. Tapi kita akan lihat bahwa aliran daya listrik di sistem yang terjadi ada pembangkit, transmisi, distribusi, ada beban. Listrik tidak bisa disimpan di skala besar, ya. Dan setiap saat sistem harus seimbang dengan konsumsinya. Kenapa listrik tidak bisa disimpan dalam skala besar pada praktiknya? Karena memang ya teknologi katakanlah penyimpan energi belum se-advance itu untuk menyimpan energi. Mungkin ini untuk teman-teman ilustrasi saja kalau kita punya power bank ya yang kira-kira sebesar genggaman tangan kita, itu total energinya di situ sekitar 40 watt hours. Kalau teman-teman beli token listrik di 20 ribuan, itu energi yang kita beli di 40 kilowatt hours. Artinya, untuk membeli token listrik 20 ribu, kita perlu 1000 power bank. Terbayang bagaimana itu tidak praktis. Makanya baik lagi, dalam sistem operasi listrik, kita harus selalu menyeimbangkan pembangkit dengan daya. Sehingga sistem berjalan baik. Di sini kita bisa bilang, tapi kan sistem ini udah berjalan puluhan bahkan 100 tahun lebih gitu ya. Dan kita tahu bahwa konsumsi listrik itu sudah berfluktuasi. Orang nonton TV, apalagi sekarang ya, kalau zaman dulu mungkin nonton TV hanya malam, sekarang kita bisa nyalakan kapan saja. Kita bisa bikin kopi kalau kita pakai alat listrik kapan saja. Jadi harusnya sih ya so what gitu kan. Fluktuasi, variability ini sudah terjadi di sistem kelistrikan karena kita tidak bisa atur perilaku pengguna listrik. Dan ini contoh bagaimana konsumsi listrik itu bisa berubah-ubah nih, malam lagi tidur nggak ada listrik, pagi-pagi waktu mulai beraktivitas tinggi, siang cukup tinggi, malam tinggi karena pulang kerja, pulang kantor. Dan konsumsi listrik berubah. Toh tidak ada masalah kita bilang. Betul, ini gambaran dari contoh bagaimana beban real di residensial itu direkord selama setahun. Jadi satu titik itu satu rekord setiap beberapa menit dan kita simpan di data. Nah, kalau kita lihat data-data ini memang tersebar, tapi kalau kita rata-ratakan, kita lihat bahwa rata-rata katakanlah kurva beban harian ini bisa dengan gampang ditebak lah. Meskipun beda tipis gitu istilahnya ya. Paling ada ekstrim adalah kalau ada pertandingan katakanlah final Piala Dunia bola gitu, baru tiba-tiba jam 21 malam semua pada nyalain TV jadi peak. Tapi itu bisa dikira-kira oleh operator, oleh utility yang punya pengalaman berapa abad, beberapa puluh tahun, enggak abad, beberapa puluh tahun. So kita bisa bilang lagi, oke lah listrik bergantung waktu, tapi kan beban macam-macam. Ada beban residensial, ada beban komersial, ada beban industri, ya betul. Tetapi masing-masing ini juga sebetulnya polanya sudah bisa diketahui lah, sudah bisa ditebak. Residensial misalkan yang tadi ya, yang pagi agak tinggi, menjelang malam agak tinggi, sisanya rendah atau siang. Komersial juga pada saat tidak aktivitas betul-betul rendah, pada saat beraktivitas yang biru ini dia betul-betul pada suatu titik yang katakanlah hampir nominal. Industri bahkan berubah sedikit aja dia selalu nominal. Jadi pengetahuan beban ini adalah pengetahuan yang sudah solid di utility. Kembali ke konversi energi di alam, energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Jadi daya-daya yang tadi kita lihat itu ujung-ujungnya dikalikan waktunya adalah energi. Jadi kita mesti sediakan energi yang bisa
menjawab daya itu. Dari mana energinya? Fundamental pembangkitan listrik tidak cuma satu, jadi banyak jalan menuju Roma, banyak cara membangkitkan listrik. Ada yang menggunakan berbagai jenis bahan bakar, ada yang memanfaatkan gravitasi, misalnya hydro, ada yang memanfaatkan energi kinetik dari angin, ada yang memanfaatkan matahari baik panasnya maupun fotovoltaik, yang semua ujung-ujungnya jadi listrik. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bahwa secara operasi klasik sistem tenaga listrik, daya yang berubah tadi harus dan akan diikuti dengan pembangkitnya. Jadi ini sudah menjadi adagium ya, prinsip operasi listrik. Dan kita tahu beban itu bisa kita tebak lah, mana yang katakanlah base load yang abu-abu ini, mana yang sifatnya akan praktik konstan 24/7, mana yang berubah-ubah. Jadi ini yang dari sistem klasik itu kita bisa atasi dengan berbagai pembangkit, misalnya yang berbasis termal, yang kita bisa dengan fleksibel mengatur masukan dari bahan bakarnya. Jadi kalau tadi artinya misalkan kalau bahan bakarnya ini batu bara, fleksibilitasnya tertentu, misalkan fleksibilitasnya hitungannya jam gitu ya. Kemudian kalau dia misalkan termalnya ini berbasis gas, fleksibilitasnya misalnya hitungannya menit, sehingga kita bisa mengatur putaran turbin, dan kita bisa mengatur putaran generator, dan eventually kita bisa mengatur listrik yang dibangkitkan. Jadi ilustrasinya nomor 1 itu adalah beban yang bervariasi. Nomor 2 itu adalah asupan bahan bakar yang kita atur, dan kita bisa atur fuel di sistem. Misalnya ini ilustrasinya adalah gas turbin. Kita bisa atur fuel gasnya yang eventually akan menjalankan gas turbin, generator, dan seterusnya menghasilkan listrik. Lanjut, dan tidak cuma yang berbasis termal. Ketika kita menggunakan pembangkit yang berbasis misalkan EBT ya, hydro, yang mempunyai bendungan atau dam, reservoir, yang praktis sebetulnya kita bisa mengatur input laju atau air yang memutar turbinnya untuk kemudian memutar generator dan menghasilkan listrik sesuai dengan pola bebannya. Jadi ini juga meskipun ini EBT, tapi ini dispatchable EBT dengan syarat kita punya reservoir, punya bendungan. Sehingga di sini kita bisa mengendalikan pembangkit listrik kita ketika beban berfluktuasi, kita bisa mengatur listriknya pun mengikuti bebannya dengan mengatur katakanlah flow di pipa pesat gitu ya, yang memutar turbin dan selanjutnya. Nah, jadi ini adalah menggambarkan bahwa variability di dalam sistem sudah berjalan lama, sudah berjalan puluhan tahun, dan sistem mempunyai cara untuk menanganinya. Jadi apa sih sebetulnya yang menjadi kemudian masalah dengan listrik intermittent atau EBT yang variabel tadi, VRI? Karena tadi kita lihat. Nah, sekarang ilustrasinya begini. Ketika kita bicara beban real di residential, betul ada variability, tapi rata-ratanya tadi kita lihat ini sudah diketahui lah. Kita sudah punya knowledge bagaimana seperti apa beban itu akan berubah. Tetapi ketika kita bicara sekarang, anggaplah untuk ilustrasi kita gunakan PLTB, pembangkit listrik tenaga angin. Jadi di situ angin yang bertiup, energi kinetik yang memutar turbin, kemudian memutar generator dan menghasilkan listrik. Karena konversi energi, yaitu sebenarnya kita merubah energi kinetik angin menjadi energi listrik. Nah, di sini mungkin sedikit refreshment ya dari teori konversi energi. Ketika kita bicara PLTB, sebetulnya kita bicara energi angin. Yang kita manfaatkan di sini adalah energi kinetiknya, yaitu massa udara atau angin, massa udara yang bergerak atau biasa kita kenal dengan sebutan angin. Nah, jadi energi kinetik atau energi kinetik setengah mv kuadrat, m-nya itu massa ya, v-nya itu kecepatan,
dari udara yang melalui atau passing through rotor blade, jadi area rotor dari wind turbine, ini yang kemudian kita akan konversikan nantinya menjadi energi atau menjadi energi listrik. Jadi di sini kalau kita mau lihat ada komponen massa, ada komponen wind speed ya, V kuadrat. Karena energi kinetik setengah mv kuadrat. V-nya kita bisa straightforward, itu adalah kecepatan angin, massanya adalah massa udara. Jadi ketika kita bicara massa udara, di sini adalah massa dalam tabung silinder ya. Jadi areanya itu adalah area yang diswep oleh baling-baling rotor dari wind turbine. Kemudian kalau kita bicara volume silinder, tingginya di sini atau panjangnya atau apa ya, kedalamannya adalah kecepatan dikali waktu ya, sehingga kita dapat satuan volume dari angin tersebut, yang dari satuan volume ini kita bisa kalikan dengan densitas udara sehingga kita menghasilkan massa udara. Jadi kalau kita density massa ini kita adalah density kali volume, density adalah rho-nya dan volumenya adalah luas blade baling-baling dikali kecepatan angin dikali delta T, waktu atau satuan waktu di mana angin itu bergerak, kita akan dapat massanya. Dan dari massa ini kalau kita masukkan ke teori energi kinetik, itu ada salah typo sedikit, setengah mv kuadrat, m-nya kita masukkan di tadi rumus tadi rho a delta T, maka kita akan mendapatkan energi yang dibangkitkan adalah rumus yang di bawah ini ya, daya tadi. Jadi faktor, jadi teman-teman ingat di awal energi itu ada faktor waktunya, daya itu adalah laju sehingga tidak satuan waktunya di cancel gitu ya, kalau kita lihat delta T-nya di cancel, sehingga kita mendapatkan suatu fungsi di mana dia rho a kali V pangkat 3 kubikel. Tentu saja secara praktek akan ada koefisien yang bergantung dari desain wind turbine, dari blade, itu mungkin bisa kuliah tersendiri. Tapi di sini kata kuncinya adalah bahwa daya yang dibangkitkan oleh wind power ini adalah fungsi dari angin pangkat 3. Jadi secara praktek ini di bawah adalah kurva bagaimana energi dibangkitkan, daya dibangkitkan oleh sebuah PLTB, oleh sebuah wind turbine. Di sini teman-teman lihat di bagian awal itu adalah no generation, jadi untuk pembangkit angin yang utility scale ya, yang skalanya megawatt, itu biasanya sampai cut in wind speed di angka biasanya 3-4 meter per detik, itu tidak ada daya yang dibangkitkan. Kemudian antara 4 sampai macam-macam, ada yang 14, ada yang 16 meter per detik, dia akan mengikuti fungsi sebagai pangkat 3, kemudian biasanya dia akan dikunci pada daya nominal tertentu ya, antara biasanya 14 atau 16 meter per detik sampai sekitar 20-an sampai 25 meter per detik sampai mencapai cut out wind speed. Jadi di lebih dari kecepatan ini wind power baling-baling atau rotor blade akan dikunci sehingga tidak ada generation. Kenapa? Karena kalau kecepatannya lebih dari cut out wind speed, baling-baling bisa berputar katakanlah secara apa ya, semakin cepat dan akan melebihi kekuatan dari mekanik yang ada di nacelle. Nacelle itu yang ada di kotaknya itu tuh yang di atas, sehingga dia bisa rusak, bisa rusak. Kalau teman-teman Google ya, cut out wind speed wind turbine, itu beberapa kejadian di mana dia berputar cepat dan akhirnya lepas baling-balingnya dari tower wind turbine. Jadi ini kita bicara aerodinamik ya. Mungkin ilustrasinya kalau teman-teman jalan-jalan ke airport kecil yang banyak pesawat-pesawat kecil ya, itu kalau ada badai, itu pesawat-pesawat kecil itu ya, yang katakanlah penumpangnya berapa ya, mungkin 4 sampai beberapa belas penumpang, itu dia akan di-anchor ke tanah, karena ya ketika badai pesawat itu bisa naik turun ya, karena akibat desain sayapnya tadi ada perbedaan kecepatan di bagian atas bagian bawah, dia akan
akan bisa ya ke bawah terbang terus jatuh lagi. Jadi dikunci. Nah sama prinsipnya wind turbine juga begitu. Jadi di sini coba kita lihat bahwa daya yang dibangkitkan adalah fungsi pangkat 3 atau kubik dari kecepatan angin. So what? Nah, ini adalah daya output ya dari hasil pengukuran di suatu wind farm. Bahwa wind output itu rata-rata tahunannya 30%. Di sini kita lihat, oke, rata-ratanya ada perubahan. Harusnya tidak terlalu jadi masalah gitu. Oke lah, kita mungkin tidak bisa 100%, 30%, tapi kita lihat rata-rata tahunannya oke, bahkan dia dekat dengan rata-rata bulanan. Di sini adalah rata-rata bulan April yang biru itu. Tapi kalau kita dig dive ke setiap hari baru kita lihat perubahan atau fluktuasi dari angin ini itu jauh berbeda karakternya dengan beban. Beban meskipun stokastik kita bisa tebak, tapi angin stokastiknya betul-betul stokastik. Ada hari-hari di mana dia hampir nol, tidak ada pembangkitan sama sekali. Yang warna di bawah itu, yang warna abu-abu atau apa itu biru gelap ya. Ada yang kuning itu dia hampir maksimum nominal sepanjang hari. Ada yang di antaranya. Jadi fluktuasi ini ketika tadi siapa yang akan kemudian mensupport, menyesuaikan, menyeimbangkan antara pembangkit ini ketika bebannya pun bervariasi. Siapa yang akan mengkontrol ketika kemudian terjadi gangguan ketika daya dibangkitkan lebih besar dari daya dikonsumsi. Pembangkit angin atau yang lain, bagaimana dia bisa menurunkan daya, mencari kesetimbangan baru. Bagaimana dia bisa menaikkan daya untuk menyeimbangkan terhadap beban. Angin sangat stokastik. Bagaimana dengan PLT surya? Kalau kita yang berbasis fotovoltaik, yang bekerja dari katakanlah silikon murni dengan yang diberi impurity gitu ya, boron atau gallium sehingga terjadi kelebihan elektron atau kelebihan hole yang kalau dia kena disinari matahari, fotonnya akan diubah untuk menggerakkan elektron itu yang mengalir melalui sirkuit, kemudian terjadi tegangan dibangkitkan, terjadi listrik yang dibangkitkan eventually, yang ini adalah fungsi dari sinar matahari. Sini tadi Pak Made sudah bilang ada variability, ada intermittency. Dari variability-nya kita sudah tahu bahwa matahari bersinar di siang hari. Artinya malam hari tidak ada. Karena artinya foton-foton itu hanya bisa menggerakkan elektron di panel surya di siang hari dan malam tidak ada. Kemudian ada juga yang namanya intermitensi. Ketika ada awan lewat, maka akan terjadi intermitensi dari PLT surya tadi. Dan di negara 4 musim kadang-kadang juga ada pergeseran di jam gitu ya, kapan dia bersinar, kapan dia tidak. Bahkan itu rentangnya bisa sangat panjang. Kalau kita bicara negara-negara yang subtropics yang semakin dekat utara, kadang-kadang tenggelamnya bisa 3:30 sore, kadang-kadang bisa jam 11 malam. Mungkin teman-teman yang puasa gitu ya bisa ngerti bahwa ya panel surya ini mengikuti jadwal puasa lah, atau jadwal puasa mengikuti jadwal matahari, dan itu menunjukkan bagaimana rentang itu bisa sangat mempengaruhi di negara subtropis. Indonesia mungkin beruntung karena ya maghrib nggak akan jauh dari 5:30 sampai 6 lebih gitu ya. Tapi poinnya tetap terjadi fluktuasi. Dan beban tidak cuma di siang hari, beban ada di malam hari juga. Jadi siapa yang kemudian akan mengatasi itu? Siapa yang kemudian sekali lagi akan mengatur ketika terjadi gangguan baik lebih atau kurang daya. Nah, sekarang kita masuk ke mitigasinya. Saya kira kita sudah sering dengar ya, jadi ini dari World Energy Forum lah, bahwa kita mesti jaga energy equity, accessibility, affordability of energy supply across the population. Ada istilahnya energy security, jadi dia mesti reliable, dia mesti punya infrastruktur yang oke, yang ujung-ujungnya dia harus memenuhi kebutuhan demand saat ini dan masa depan, dan kemudian juga dia environmentally sustainable. Jadi low carbon dan lain sebagainya. Tapi ini mungkin baik untuk pendekatan, tapi saya punya yang lebih sederhana. Biasanya saya sederhanakan mungkin untuk teman-teman mahasiswa ya. Ujung-ujungnya harga kualitas lingkungan. Jadi gimana kita bisa mendapatkan suplai listrik yang harganya terjangkau, kualitasnya baik dan ramah lingkungan.
Nah, jadi yang kita mesti garis bawahi sebetulnya adalah memang lingkungan ini adalah sesuatu yang baru ya. Bahkan kualitas harga pun datangnya tidak bareng. Mungkin kita tahu di awal-awal listrik itu ya pendekatannya mungkin sebetulnya yang penting ada dulu lah. Yang penting ada dulu. Kadang-kadang ya harganya juga tidak memenuhi, tapi yang penting ada dulu ya ketika pendekatannya adalah pendekatan service kepada masyarakat lah, service kewajiban kepada masyarakat. Baru kemudian berevolusi tidak perlu jangan hanya sekedar ada listriknya, tapi ya harus harganya masuk dong. Jadi yang mengoperasikan bisa sustain juga. Baru setelah harga masuk ya juga cuma harga dong, kualitasnya pun harus meningkat, listriknya harus reliable, tidak gampang padam, dan kemudian tegangannya mesti stabil, frekuensinya mesti stabil dan lain sebagainya. Baru kemudian akhir-akhir ini masuk faktor lingkungan. Harga mesti terjangkau, kualitasnya mesti baik dan ramah lingkungan. Dan ya namanya trilema, kalau zaman dulu mungkin ya ada harga, ada kualitas, sekarang tambah lagi, ada harga, ada kualitas, ada aspek lingkungan. Nah ini sebenarnya tantangannya. Dan ini sebetulnya yang kita mesti mitigasi dampak. Mungkin gampangnya gini ya, ini ilustrasi saja menunjukkan kenapa faktor lingkungan ini tidak gampang. Tadi kita lihat sejarahnya listrik berubah-ubah betul, tetapi ada faktor kontrol di utility, di operator yang dia bisa mengendalikan pembangkit. Ketika faktor lingkungan masuk, dia menawarkan ini ramah lingkungan, dan dia mungkin menawarkan sekarang gitu harga semakin turun. Tetapi secara inherent, tadi Pak Made juga sempat bahas variability intermittent ini bagaimana. Jadi alur mitigasi sebetulnya Pak Made tadi sudah ada petanya, ini saya sederhanakan saja. Bahwa yang pertama ada beban atau ada pertumbuhan beban. Nah, faktor lingkungan masuk ketika kemudian ada komitmen untuk mendorong beban ini, terutama yang tumbuh, itu dipenuhi oleh pembangkit listrik yang ramah terhadap lingkungan. Jadi energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Dan kita mengerucut di kuliah hari ini di PLT Surya, PLT Bayu, terutama PLT Surya. Sebetulnya tentu saja tidak cuma ini akan kita bahas, tapi ketika kita memilih PLT Surya yang mungkin dia mempunyai kemudahan, katakanlah di Indonesia kita punya fleksibilitas di tempatnya, apakah dia ground mounted atau apalagi rooftop. Kemudian tentu saja you cannot have beauty of everything ya, tidak ada yang semuanya ideal, tidak ada semuanya indah. Dia datang dengan hal yang mesti dibayar adalah intermitensi. Dan intermitensi inilah yang mesti dijawab dalam sistem, itu adalah perlu ada keseimbangan sistem. Sehingga tadi Pak Made juga sempat diskusi dan kita akan diskusikan lagi analisa sistem tenaga. Bagaimana kita menganalisis sistem tenaga sehingga intermitensi ini bisa diantisipasi untuk menjaga agar sistem tetap seimbang, dan ada beberapa mitigasinya, misalnya flexible power system, dan ada teknologinya. Jadi ini alur mitigasinya. Nah, dari mana kita mulai? Kita mulai dari beban. Tadi kita mulai dari beban. Jadi sebelum atau ketika kita sebagai engineer ingin merencanakan dan ujung-ujungnya mengimplementasikan variable renewable energy ini, yang paling penting langkah pertama adalah bebannya. Beban yang ada, dia harus akurat, atau terutama yang lebih sering kita bicara perkiraan beban, dia harus akurat. Nah ini Pak Made jagonya nih, memperkirakan beban seperti apa, low, medium, high. Sayangnya, mungkin teman-teman yang berpraktiknya sudah paham, sayangnya ada perubahan beban, pertumbuhan beban di beberapa tahun terakhir ini. Jadi kalau zaman dulu nih ya sampai beberapa belas tahun yang lalu ya, itu kita gampang menghitung perkiraan beban. Biasanya kita pakai GDP. GDP meningkat X%, beban meningkat Y% plus minus. Dan ini akurasinya sudah teruji mungkin dari 5 tahun, 10 tahun yang lalu sampai 100 tahun yang lalu. Sudah solid. Tapi sekarang, mungkin di 5 tahun, 10 tahun terakhir, even di Indonesia, pertumbuhan bebannya itu sebetulnya sudah tidak seklasik itu. Ketika kita bicara beban di daerah pedesaan atau daerah yang belum urban area gitu ya,
mungkin perilaku bebannya masih seperti itu, beban masih meningkat pesat. Tetapi di sini tantangannya permintaan beban itu adalah kadang-kadang beban yang sebelumnya tidak terpasang. Jadi tidak mudah juga untuk mengkorelasikan pertumbuhan beban dengan GDP karena sebelumnya tidak ada misalnya koneksinya. Nah, ini pertumbuhan bebannya bisa stokastik. Ini bukan cuma Indonesia. Saya studi 2 tahun lalu di Filipina persis sama. Jadi ada daerah-daerah kepulauan-kepulauan misalnya di Filipina yang tidak bisa dikorelasikan dengan GDP karena dia begitu ada listrik bisa jadi langsung permintaan bebannya meningkat sangat tajam. Sebaliknya di daerah urban area sekarang arahnya kepada efisiensi energi di gedung-gedung perkotaan. Beban-beban listrik dirubah dari misalkan yang lampu yang klasik, yang tradisional menjadi lampu-lampu LED yang ramah energi. Bebannya turun. AC misalkan yang dulunya juga lebih apa namanya lebih tidak terlalu efisien, sekarang dengan penggunaan inverter yang diatur sedemikian dia menjadi lebih efisien penggunaan energi. Akibatnya beban menurun di kota-kota. Jadi GDP bisa tetap naik karena aktivitasnya adalah bertambah misalkan, tapi aktivitas yang bertambah ini adalah aktivitas yang high tech based activities dengan apa namanya didukung energy efficient appliances ya. Jadi alat-alat fisik yang semakin efisien. Artinya beban cenderung turun. Tapi ada juga peluang beban akan menaik, mungkin ini belum, tapi kedepannya akan naik ketika elektrifikasi di urban area itu meningkat dalam bentuk misalkan kompor listrik yang semakin populer atau electric vehicles yang semakin populer. Itu bebannya naik. Tapi ada juga beban yang turun ketika kemudian konsumen residensial atau komersial atau bahkan industrial yang kemudian memasang PLT surya sehingga berfungsi sebagai negatif load ya, yang tadi dalam skala besar yang Pak Made gambarkan adalah duck curve yang terkenal banyak dipublikasikan, didiseminasikan terjadi di California. Jadi satu adalah tadi beban. Yang kedua sekarang kita bicara EBT-nya. Nah, ketika kita bicara EBT-nya, kita bicara sebenarnya potensinya apa sih yang ada dan di mana potensinya. Inilah tantangannya adalah kita memetakan potensinya apa nih. Kalau kita bisa bicara kepulauan, apakah di situ potensinya matahari, apakah air, apakah potensinya angin, apakah biomasa, apakah panas bumi, apakah kemudian solusinya interkoneksi dengan pulau-pulau yang ini pulau-pulau yang lain. Mungkin ini tantangan yang tipikal di Indonesia. Dan ketika kita bicara potensi EBT, kita perlu bicara akurasi, artinya kita perlu bicara geografis, kita perlu bicara tools, dan kita perlu bicara opsi. Jadi di sini ada PLTA, mungkin kalau Indonesia ya, ada PLTP, PLT Surya, PLTB. Ketika kita bicara PLTA, dari sumber-sumber yang ada, kita mesti cek ukurannya seperti apa, apakah dia sebagai dispatchable pembangkit yang bisa dikendalikan atau intermittent. Karena PLTA bisa juga berfungsi sebagai intermittent. Kalau misalnya kita pakai yang run river system ya, jadi airnya mengalir tanpa bendungan. Meskipun mungkin tidak stokastik angin, tapi ya itu sebetulnya intermittent juga. Kemudian jaraknya di mana, lokasinya di mana, waktu membangunnya bagaimana, dan skalanya. Jadi PLTA mungkin cocok untuk skala menengah dan besar. PLTP mungkin skala besar, dan di sini kita akan bicara dia tidak variabel ya, bahkan dia cenderung konstan. Nah, yang variabel ini mungkin PLT Surya dengan PLT Bayu. Dan PLT Surya mungkin tantangannya dia bisa, bukan tantangan ya, tantangan dan potensi lah. Dia bisa skala kecil, bisa skala besar, skala utility karena dia punya modularitas. PLTB bisa skala menengah besar, terutama sekarang mungkin menengah karena kita lebih sering bicara adalah utility wind turbine, jarang kita bicara small wind. Nah, yang kedua masalah EBT potensinya. Kemudian kita bicara PLT, SPT, PLT Bayu, kita bicara VRI-nya. Nah, ketika kita bicara VRI, disitulah kita menerjemahkan akurasi tadi ke dalam data-data. Jadi kita mesti tahu nih sebetulnya radiation index-nya itu berapa kalau kita bicara matahari. Meter per detiknya berapa kalau kita bicara angin. Ton kalau kita bicara misalkan biomas gitu ya. Dan kilometer ketika kita bicara jarak, kita bicara lokasi. Yang sebetulnya ujung-ujungnya megawatt hours, kita konsep energi daya tadi,
Dan di situ kita sudah mulai harusnya bisa cek kira-kira capital expenditure dan operational expenditure, capex OPEX-nya itu berapa sih untuk teknologi yang tadi, yang relevan tadi. Nah, disinilah kita mulai bicara tools, misalnya bagaimana kita bisa mendapatkan data tentang misalkan iradiasi matahari. Jadi ada data yang sifatnya mungkin data satelit, database yang mungkin sifatnya bukan real time, tapi ini bisa menjadi paling tidak awal bahan kita untuk men-scanning lah kira-kira di mana sih potensinya ada. Dari sini aja kalau kita lihat ini legendanya ya, makin gelap ke atas itu makin besar potensi radiasi mataharinya, kilowatt hours per kilowatt peak-nya, makin biru itu makin kecil. Jadi kalau kita lihat Indonesia sebetulnya ada di range kuning, oranye, merah yang berarti itu antara 1.400 sampai 2.000-an awal yang dari benchmark masih sangat potensial. Jadi di hitungan 1.400 ke atas, 1.600, 1.700 itu hitungannya potensial meskipun tidak sebesar di Australia Utara misalkan, tapi ini tetap potensi untuk Indonesia. Dengan daerah timur ya, kita bisa lihat entity itu yang paling optimal dengan beberapa tempat di Jawa bagian timur dan Sulawesi. Nah, biasanya ini kemudian akan diakuratkan lagi dengan pengukuran real di lokasi yang sesungguhnya, tapi paling nggak kita bisa melakukan scan awal dengan database ini. Angin juga sama, di sini legendanya biru ke bawah itu meter per detiknya semakin kecil. Ke merah itu meter per detik, kecepatan anginnya semakin tinggi. Kita bisa lihat bahwa Indonesia di tengah ini itu ada di kisaran mungkin 4 meter per detik ya, sampai beberapa area mungkin 6 dan 7 meter per detik. Utility scale biasanya di level plus minus 6 meter per detik sebelum dia komersial. Di sini kita bisa lihat Sulawesi bagian selatan ya, ada banyak kuning dan merah, dan juga terbukti memang pembangkit listrik tenaga bayu yang utility scale di Indonesia banyak di daerah itu. Kenapa ya? Karena memang meter per detiknya dia ada di level yang promising untuk utility scale. Di 6 sampai 7 meter per detik. Daerah lain mungkin tidak terlalu banyak kecuali daerah-daerah pesisirnya. Nah, jadi dari sini kita bisa punya sebetulnya first scanning lah. First scanning di mana sih sebetulnya potensi untuk PLTB di Indonesia. Nah, untuk PLTB ini database karena dia sifatnya lebih stokastik, biasanya kemudian dia perlu diikuti dengan pengukuran yang lebih pengukuran di lapangan ya. Biasanya orang nanti akan pasang pengukuran angin dengan tiang dan anemometer, atau sekarang dia pakai yang laser base, apakah dia LiDAR atau ya biasanya ya laser base yang ditempatkan di tempat pengukuran untuk beberapa lama. Nah, dari tadi ya yang database ini biasanya kita dapat dalam arah potensi availability dari energi. Tapi kita maju selanjutnya ketika kita memilih PLTS dan PLTB, kita akan bicara intermitensi. Disitulah kita kemudian melakukan pengukuran lapangan apabila diperlukan, dan di sini dari real measurement kita akan betul-betul dapat tuh intervensinya seperti apa. Jadi betul-betul perubahan ketika ada awan yang bergerak itu seperti apa, dan idealnya pengukuran ini perlu dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Kalau kita bicara negara 4 musim ya ini minimal setahun. Karena jelas kita udah tahu tadi bahwa tenggelamnya matahari aja bervariasi dari jam 3:30 sore sampai jam 11 malam, atau kadang-kadang kalau kita ekstrim ya di Swedia Utara gitu, Kiruna atau di Norwegia Utara ya nggak tenggelam bahkan gitu mata. Jadi setahun itu mutlak. Tapi Indonesia mungkin bisa diakali. Cuman poinnya adalah ini pengukuran yang dilakukan untuk mengecek intermitensi. Angin juga sama. Jadi ini pengukuran real. Dalam 1 bulan saja kita sudah lihat polanya seperti ini. Ini pengukuran dari, kalau nggak salah di Ukraina, di satu lokasi di Ukraina atau Crimea, saya lupa. Yang menunjukkan bagaimana dalam 1 bulan saja dia variasinya sudah seperti ini. Dan ini nanti ada data lain dibandingkan per tahunnya itu lebih ekstrim.
Setelah kita mempunyai intermitensi, baru di sini kita akan kembali ke fundamental pengoperasian listrik, keseimbangan sistem. Sistem mesti seimbang. Di sini kita bicara berbagai strategi. Bagaimana sistem itu bisa seimbang? Apakah kita mau curtail? Jadi kita pasang saja sebanyak-banyaknya pembangkit listrik, kita oversize yang berbasis energi baru terbarukan. Kemudian ketika nggak ada bebannya kita curtail saja. Atau kita mau hybrid. Jadi energi yang berbahan energi baru terbarukan kita hybrid dengan yang berbasis misalkan fossil fuels ya, yang bisa dispatch. Biasanya yang dipakai berbahan diesel atau gas karena dia cepat. Tapi kalau di tempat-tempat yang ideal yang kebetulan ada air yang pakai bendungan, air itu sebetulnya bisa hybridnya. Jadi mungkin ini juga salah satu motivasi kenapa kemudian sekarang orang lari ke floating PV ya, floating VLTS terapung. Karena ya hybridnya nggak mesti lagi diesel dengan gas, tapi kita bisa pakai hydropower. Dan yang ketiga, apakah kita memakai energy storage? Energy storage ini bisa berbasis baterai, atau sebetulnya kalau kita bicara bendungan itu bisa juga sebagai energy storage ya, nggak mesti sebagai pembangkit. Atau yang keempat, interconnection. Ya udah kita interkoneksi saja sehingga sistem ini secara lebih luas dia bisa saling mengkompensasi. Dan ini sudah dijalankan di tempat yang berbeda-beda dengan hasil yang berbeda-beda. Jadi nggak jauh dari curtailment, hybrid, energy storage, interconnection. Kata kunci itu teknologi, tapi sebenarnya kata kuncinya balik lagi di keekonomian. Jadi techno-economic analysis. Makanya di fase ini fase yang ke-5 ya. Kita bicara strategi secara teknologi, tapi ujung-ujungnya kita juga mesti menghitung sebetulnya capex opex atau nanti ujung-ujungnya ke ekonominya bagaimana. Nah, disitulah kita bisa melakukan simulasi seperti apa nih kira-kira yang paling ekonomis, tapi lagi-lagi kata kuncinya di sini adalah data. Nanti kita akan jelaskan kenapa data itu penting. Karena ya simulasi itu hanya alat ya, hanya black box, garbage in, garbage out. Jadi ya kalau kita mau dapat hasil yang baik, datanya mesti baik, dan data ini ya semua data yang diperlukan dalam simulasi. Di sini ada data teknologinya, mungkin ada data bebannya, ada akurasinya dan data harganya. Baru kemudian kita akan melakukan analisa dampak terhadap jaringan. Nah ini yang tadi Pak Made juga tekankan di bagian akhir Pak ya dari slide-nya adalah di dampak terhadap jaringan. Ini ada 2, jadi ada yang grid interconnection studies yang biasanya menunjukkan sebetulnya di mana suatu pembangkit, di sini kita bicara pembangkit renewable, EBT yang intermittent itu bisa dikoneksikan di suatu jaringan yang paling optimal. Dan yang kedua adalah grid integration atau grid impact study. Ketika sudah terkoneksi, apa dampaknya terhadap pengoperasian sistem? Jadi sekali lagi ada grid interconnection studies untuk menentukan titik mana yang bisa menerima EBT pada size berapa. Yang kedua adalah integration studies atau impact studies. Ketika hasil interconnection study itu dikoneksikan, bagaimana dampaknya terhadap grid dan bagaimana rekomendasinya. Nah inilah sebetulnya mungkin yang core-nya power system engineer. Jadi kalau teman-teman belajar dulu di kuliah S1 ya yang harus kuat ya, kita textbook-nya biasanya nggak jauh-jauh dari Granger Stephenson atau Hadi Sadat gitu ya. Power system analysis dipakainya kapan ya? Dipakainya sekarang ini. Waktu kita grid impact studies dari pembangkit. Nah, di sini ada beberapa langkah, nanti kita akan dalami satu-satu, waktunya masih cukup ya, oke insya Allah masih cukup. Jadi kita mulai dari pengumpulan data, kemudian modeling sistem, skenario simulasi, studi load flow, studi hubung singkat, dinamik, studi kualitas daya, dan last but not least, antisipasi, mitigasi, dan rekomendasi. Yang pertama kita bicara pengumpulan data. Ini sebetulnya adalah satu yang tersulit dan terpenting untuk dilakukan. Karena garbage in, garbage out tadi, kita bisa punya tools yang canggih, kita bisa punya skenario yang bagus, tapi kalau datanya ngaco akan ngaco hasilnya.
Jadi yang terpenting sebelum kita melakukan Grid Impact Studies, pastikan data kita akurat. Pastikan load kita, itu yang paling bawah kiri, itu akurat. Pastikan komponen jaringan, itu yang kiri atas, itu juga akurat. Parameter pembangkitnya akurat, controllernya akurat. Tentu saja dunia tidak ideal, ini tidak masih akurat, tapi paling tidak ada parameter awal yang mendekati dan itu nanti akan atau perlu ditingkatkan akurasinya dengan apa yang namanya asumsi yang berbasiskan pengalaman atau engineering judgment. Nah, disitulah pengumpulan data itu hanya satu step. Lebih penting lagi sebetulnya adalah sanity check terhadap data dan analisis update terhadap data based on common practice, experience, dan engineering judgment. Baru setelah itu dapat, kita masuk ke yang kedua, pemodelan sistem. Ketika kita bicara pemodelan sistem, inilah adalah bagaimana kita mengkonversi data-data parameter tadi ke dalam suatu model simulasi. Jadi model simulasi ini di sini kita memodelkan bebannya, memodelkan single line diagramnya, memodelkan komponen-komponennya, parameter komponennya, memodelkan pembangkitnya, parameter pembangkit, sehingga kita mempunyai sistem yang komplit yang bisa kita gunakan untuk melakukan Grid Impact Studies. Toolsnya macam-macam dan sebetulnya saya sering bilang sama teman-teman engineer, kalau kita mengetahui knowledge dan know-how bagaimana kita melakukan membaca data, bagaimana kita mengimplementasikan data di jaringan, tools ini sebetulnya bisa independen lah. Tools apapun bisa kita manfaatkan untuk membuat simulasi modeling ini. Jadi dengan model yang baik inilah kita kemudian bisa berlanjut ke skenario. Nah, ketika kita bicara skenario, di sini kita sebetulnya, ini saya ambil contoh angin, tapi sebetulnya applicable kemanapun ya. Di sini kita mesti bicara, sebetulnya beban yang kita bicarakan itu kan tidak cuma satu ya, ada beban ketika rendah, beban tinggi, kemudian juga ada kondisi operasi yang berbeda-beda. Nah, ini yang terpenting adalah bagaimana kita mengcapture senario-senario yang paling realistis. Dan disitulah sebetulnya kita perlu berdiskusi dengan grid owner, seperti apa sih sebetulnya skenario yang diharapkan dalam operasi. Dan kita juga mesti mempunyai knowledge ketika kita bicara EBT, seperti apa sih behavior dari pembangkit EBT tadi. Kapan sih dia maksimum, kapan dia minimum, kapan dia bisa hilang, apakah dia bisa dikontrol, sampai batas mana dia bisa dikontrol. Nah, skenario sangat penting untuk kemudian kita bisa melakukan simulasi selanjutnya yang akurat. Dan simulasi itu bisa bentuknya load flow studies, bisa studi aliran daya, ilustrasinya adalah seperti ini, di mana kita tahu berapa megawatt yang mengalir, kemana, di tegangan berapa persen pembebanan di komponen, pada kondisi normal, kondisi kontingensi N-1 atau N-2 atau N-1-1 gitu ya. Dan inilah yang akan memberi gambaran bagaimana kita mendemonstrasikan bahwa satu, ketika kita melakukan interkoneksi tadi, kita menunjukkan bahwa yes, titik ini bisa mengakomodasi pembangkit listrik ini dengan kisaran megawatt sekian tanpa di titik itu tanpa katakanlah ada pembebanan berlebih di titik tersebut. Nah, kemudian kita juga dari Grid Impact Study kita bisa demonstrasikan, kita bisa buktikan bahwa dengan menginjeksikan megawatt tersebut yang mungkin bervariasi, tidak ada komponen yang dibebani lebih, tidak ada tegangan yang di luar apa yang diatur oleh grid code, dan sistem bisa tetap berjalan dengan baik. Dan bebannya pun ada gitu ya, bisa menyerap. Kemudian kita bicara hubung singkat karena sistem tidak selalu normal, kadang ada gangguan, datanya ada gangguan hubung singkat. Seperti apa perilakunya, seperti apa komponen-komponennya, dan bagaimana kita bisa mengetahui perubahan hubung singkat ini sehingga kita bisa melakukan
adjustment atau mendemonstrasi bahwa sistem kita bisa survive pada saat kondisi disturbance. Dan tidak cuma hubung singkat, tapi juga ada kondisi dynamics. Ketika gangguan itu terjadi, misalkan sistem bisa kembali ke equilibrium. Apakah dari sisi tegangannya, apakah dari sisi frekuensinya. Ini macam-macam caranya ya. Jadi nanti kita kayaknya akan bahas di sesi selanjutnya, di sesi antisipasi mitigasi. Jadi intinya di studi dynamics ini kita mendemonstrasikan bahwa dengan adanya EBT intermittent ini, ketika terjadi gangguan-gangguan di sistem bisa kembali ke titik equilibrium. Dan kemudian sistem studi kualitas daya. Satu mungkin yang baru lah katakan dari pembangkit EBT ini adalah interface mereka ketika dikoneksikan ke beban itu sering sekali ada di balik interface power elektronik. Jadi inverter ya, terutama kalau kita bicara PLTS, dia mengubah dari tegangan searah menjadi tegangan bolak-balik 50 Hz. Jadi ada inverter. Ketika kita bicara PLTB, kalau kita bicara tipe 1, oke lah mungkin dia fixed speed ya, induction generators. Tapi kalau kita bicara tipe 3, WFET induction generators atau tipe 4 yang full power converter generators, WFET itu sepertiga dari nominal dayanya adalah inverter power electronics, yang full power converter itu 100%. Artinya begitu kita bicara power electronic interface, di situ kita bicara ada switching, di situ kita bicara ada harmonics. Nah, itulah yang kemudian kita mungkin PR ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin kita bicara harmonics hanya ketika ada katakanlah beban-beban yang mungkin apa ya, arc furnaces gitu kali ya. Kalau kita di peleburan. Nah, sekarang itu ya dengan banyaknya power electronic interface itu pun akan menyumbangkan harmonik kepada sistem, dan ini yang kemudian menjadi PR bagaimana kita mendemonstrasikan bahwa dengan interkoneksi dari EBT ini harmonix tidak katakanlah tetap dalam batasan yang dibolehkan. Saya nggak tahu, kalau nggak salah THD-nya 3% ya, standar 3 apa 6%, saya lupa, mau dicek, tapi di kisaran itu. Nah, tentu saja yang kenapa sih kita melakukan studi ini, ujung-ujungnya adalah diantisipasi mitigasi resikonya. Nah, jadi mungkin tadi sudah kita lihat ya, ada beberapa masalah, Pak Made juga sudah jelaskan, ada banyak cara untuk mitigasi ini, dan antisipasi macam-macam. Jadi ada yang bisa kita dalam bentuk grid enhancement, ya, bisa kita kasih reactive power compensation, bisa cukup kita improve controllersnya. Tapi memang inilah yang harus kita studi gitu. Karena kalau kita jump to conclusion, khawatir secara teknologi itu mungkin, tapi yang paling penting khawatirnya keekonomian. Jadi kita bicara techno-economic analysis, mana sih sebetulnya yang bisa menjadi solusi. Karena kalau kita lihat sebetulnya dari 3 ini ya semuanya bisa gitu ya untuk menjadi solusi. Tapi tentu saja yang paling penting adalah mencari yang mana yang paling optimal. Nah, kita bicara intermitensi, yang paling awal adalah kita bisa bicara fleksibilitas sistem tenaga listrik. Tadi Pak Made sempat diskusikan juga. Jadi ketika kita mengerti bahwa listrik ini terdiri dari mulai pembangkit hingga beban, fleksibilitas secara teknologi kita bisa lakukan di berbagai titik sebetulnya. Di sisi pembangkitnya kita bisa menggunakan pembangkit cadangan atau dalam bentuk hybrid ya. Dan tentu saja kita pilih pembangkit yang responnya cepat. Misalnya PLTA. Kalau kita bicara floating PV misalkan atau gas. Atau kita bisa juga bicara baterai energy storage. Jadi kita menggunakan penyimpan energi yang bisa menyimpan energi baik dalam bentuk shifting ya. Jadi shifting ini energi siangnya kita pakai untuk mengisi baterai. Jadi kita oversize,
kita punya PLTS, sehingga baterainya bisa menyuplai beban di malam hari, jadi shift ke malam hari. Atau bisa juga untuk smoothing effect ya, untuk apa namanya, membuat output dari PLT surya yang tadi intermittent tadi lebih smooth. Dengan lebih smooth biasanya nanti tekanan ke pembangkit standby akan lebih ringan, lebih berkurang. Atau kita menggunakan jaringan, enhancement jaringan. Misalnya di sini kita dengan menghubungkan lokasi kita dengan tempat-tempat yang lain sehingga bisa ada fleksibilitas. Pengguna, nanti ada contohnya di slide-slide selanjutnya. Atau kita bisa juga sebetulnya ya beban yang fleksibel ya dalam bentuk smart home atau smart load atau smart city IoT. Ini Pak Edi Widiono dengan PJCI-nya ini sudah sering bicara, dan disitulah sebetulnya memang teknologi yang kita juga bisa eksplor dan kita bisa manfaatkan untuk membuat EBT ini berjalan dengan baik. Nah, lebih lanjut lagi kalau Pak Made tadi bilang ke level perencanaan, kita bisa tarik lagi sebetulnya flexible generation itu tidak sekedar di load yang oranye atau flexible generator yang merah atau grid enhancement yang biru muda atau storage yang biru tua, bahkan kita bisa tarik sebetulnya ke level planning termasuk ke level market. Jadi bisa dalam bentuk misalkan disparitas tarif apabila dimungkinkan atau sistem operation. Saya tahu PJCI juga sempat aktif di sini ketika kita misalkan membuat tidak hanya teknologi intervention beban pembangkit jaringan dan storage, tapi kita juga memanfaatkan misalnya forecasting. Jadi advanced scheduling. Nah, bagaimana kita bisa melakukan forecasting untuk pembangkit EBT sehingga kita bisa mempunyai limit yang lebih kecil lah. Artinya stochastic levelnya bisa lebih kecil dan bisa diantisipasi beberapa menit sebelum atau bahkan beberapa jam sebelum. Nah, itu praktiknya kalau kita bicara yang fast response generator ini ya kita bisa tambahkan pembangkit yang dispatchable, yang cepat, bisa gas atau PLTA, dan tentu saja nanti kita bandingkan biayanya, atau ketika kita bicara forecasting energy storage, di sini yang kita perlu explore ya. Kalau kita bicara stochastic, misalkan bagaimana kita bisa meningkatkan forecast terhadap PLT EBT kita. Atau kalau kita mau lebih, itu kalau sifatnya proaktif ya forecasting, atau kita mau lebih antisipatif, kita pakai energy storage. Biasanya ini nanti balik lagi ke cost dan balik lagi ke kombinasi. Jadi sebagai contoh nih, ini kebetulan saya terlibat di project ini, di studi ini di 2012 kalau nggak salah. Jadi case-nya itu adalah wind farm di Turki. Di mana wind farm ini dia akan terinterkoneksi ke utility dan dia mempunyai, kebetulan di sana memang dibolehkan, dia mempunyai perbedaan tarif ketika dia interkoneksi ke utility berdasarkan berapa akurat output dari wind farm ini bisa mendeliver hitungan beberapa jam, menit atau beberapa belas, ya, hitungan belas puluh menit hingga jam sebelum dia commit ke utility. Jadi dia akan berkomunikasi dengan dispatch center, dengan network operator, dia akan bilang saya akan generate sekian dalam katakanlah setengah jam ke depan atau 1 jam ke depan. Ketika dia bisa janjikan akurasinya misalnya di level 5%, maka dia akan mendapatkan tarif A yang tinggi. Nah, ketika dia bisa menjanjikan itu di level katakanlah tadi 5-10% misalnya, kedua itu misalnya antara 15-25%, maka dia akan mendapatkan tarif B yang lebih rendah. Nah, ketika dia bisa mendeliver dengan janji tadi dengan suka-suka dia, tidak ada jaminannya, dia akan mendapatkan tarif C yang paling rendah. Nah, kemudian si wind farm ini akan menghitung, dia mengkombinasikan teknologi forecasting dan energy storage, dia lihat seakurat apa dia perlu pasang forecast, apakah dia cukup menggunakan data base tahunan meteorological measurement, atau dia harus mempunyai katakanlah
real measurement yang mendeteksi misalkan berapa meter atau kilometer sebelum di depan wind turbine-nya. Atau dia mengkombinasikan ini dengan energy storage yang size-nya misalnya kecil, menengah, atau besar. Dan inilah yang kemudian nanti menjadi solusi. Jadi dia akan memilih kombinasi ini. Ini contoh bagaimana wind farm kemudian dipasangi berbagai teknologi wind measurement yang tentu saja ada harganya, dikombinasikan dengan data satelit, dan ini kira-kira bisa memberikan berapa akurat komitmen wind farm owner ini kepada utility. Dan itu nanti memang dikompensasi dengan tarif. Tapi ini bisa juga kita tidak cuma bicara tarif, tapi kita juga bisa bicara misalnya grid code. Jadi lebih ke arah apakah bisa nyambung atau tidak nyambung, kapan bisa nyambung atau tidak, atau penalti dan lain sebagainya. Nah, jadi itu tadi yang wind. Nah, ketika kita bicara surya, mungkin kita bandingkan antara baterai atau genset misalkan ya. Nah, ketika kita bicara interkoneksi, tadi Pak Madya sempat sebut, ini juga sudah menjadi solusi yang diterapkan ya untuk flexibility di Eropa Utara yang sekarang sudah berjalan. Misalkan kita tahu wind turbine di Inggris, di Skandinavia atau yang offshore di pantai utara itu ditingkatkan fleksibilitasnya dengan jaringan yang menghubungkan dia. Jadi di situ ada yang biru muda itu ya, hydro pump storage misalkan di Norwegia atau di pegunungan Alpen, Austria, Italia dengan Swiss. Dan ini berjalan. Jadi ini mungkin yang bisa menjelaskan kenapa kemudian banyak data-data yang keluar. Oh, Denmark bisa mengenerate angin bahkan lebih dari 100% gitu ya. Ya bisa karena ada interkoneksinya. Dan tentu saja di sini ya ada harga, ada rupa gitu ya. Nggak murah juga kita bikin interkoneksi ini, apalagi beberapa lainnya adalah HVDC, VSC HVDC. Dan mungkin ya di Eropa ketika hitungan ekonominya cukup, mereka bahkan lebih ambisius lagi untuk menggabungkan dengan Afrika Utara. Di mana mereka bermimpi, oke, kita manfaatkan tenaga matahari, meskipun di sini kebanyakan mereka bicara concentrated solar power ya. Jadi concentrated solar power yang sebetulnya to some extent is dispatchable lah gitu. Sehingga bisa menyeimbangkan. Jadi sebetulnya ketika mereka bicara koneksi dengan Afrika Utara, sebetulnya Afrika Utara ini bukan intermittent, tapi sebetulnya mereka juga bekerja sebagai dispatchable power. Makanya mungkin jaringan interkoneksi ini lebih visible secara ekonomi. Fotovoltaiknya kebanyakan di continental atau sekarang di Skandinavia. Jadi yang oranye itu photovoltaic, yang oranye tua itu concentrating solar power. Nah ini yang mungkin mesti jadi kita garis bawahi bahwa teknologi semua mungkin, tapi yang terpenting sebetulnya teknoekonomiknya. Apakah keekonomiannya masuk gitu. Jadi itu yang mungkin key takeaways lah kalau kita ambil dari sini. Cost ya jadi kategorinya. Last but not least, ini mungkin Pak Edi di PJCI aktif. Bisa juga mungkin solusinya nanti di level pengguna ya, dengan smart home, kita punya rooftop, kita punya inverter, kita punya beban electric vehicle, kita punya baterai, dan kita punya controllers yang bisa mengatur sehingga intermittent ini solve di distribution level. Kalau nggak bisa solve di distribution level, barulah kita naik ke level yang lebih tinggi, mungkin di medium voltage distributions, di level grid, dan itu kita bicara smart grid. Jadi ini slide yang terakhir, seingat saya, ya betul. Jadi sebagai penutup mungkin intermittent ini adalah fenomena global yang sekarang masuk ke nasional. Kita perlu teknologinya ada, tapi kita perlu kompetensinya, dan ini yang baru sebetulnya. Karena tadi kita lihat ya, teknologi listriknya sebetulnya knowledge-nya tidak beda-beda amat sama yang kita belajar di 10-20 tahun, beberapa dekade yang lalu. Yang baru tuh know-how-nya. Bagaimana sih mengimplementasikan pengaruh EBT ini ke sistem analisis power. Jadi kalau
power system analisisnya ya gitu-gitu aja, load flow-nya ya gitu-gitu aja. Ya Newton-Raphson juga gitu ya, Gauss-Seidel juga. Tapi kalau dulu kita bicara generatornya yang dispatchable, sekarang kita bicara yang EBT. Probability kita sudah belajar di kuliah probabilities dan stochastic. Itu kita belajar, cuman mungkin dulu implementasinya lebih ke reliability, sekarang kita bicaranya ke komitmen. Jadi knowledge-nya itu lama, atau bukan lama lah, klasik, kompetensinya baru. Nah ini sebetulnya yang mudah-mudahan Pak Joko nih dengan inisiatif IATKI, kita mau kombinasikan nih klasik teknologi dengan new know-how, dan waktunya adalah untuk Indonesia itu sekarang atau tidak sama sekali. It's now or never. Karena kalau kita tidak tangkap ini sekarang, kompetensinya itu akan diisi oleh orang yang sudah duluan mendevelop, ya katakanlah dari luar Indonesia. Dan di bawah teknologi ini adalah pendekatan yang multidisiplin. Zaman dulu nih saya bukan apa namanya, tone-nya tidak negatif ya. Zaman dulu mungkin kerjasamanya nggak jauh-jauh, katakanlah teknik mesin, teknik elektro lah gitu ya. Karena kita bicara teknik kimia mungkin, konversi energi, apa namanya, engine mesin dan kemudian jaringan listrik. Sekarang lebih multidisiplin lagi. Kita bicara mungkin dengan teman-teman dari meteorologi dan geofisika. Ketika kita bicara angin dan matahari, kita bicara dengan teman-teman matematik. Ketika kita bicara stokastik, dan bahkan kita mungkin dengan teman-teman komputer big data. Dan kita mungkin bicara lagi dengan teman-teman psikologi. Ketika kita lihat bagaimana sih sebetulnya apa namanya perilaku user, sejauh mana sih mereka mau bebannya dikontrol oleh network dispatch center misalnya. Dan bahkan kita bicara dengan sosiologis ketika kita melihat berapa sih willingness pengguna pindah ke teknologi baru, dan tentu saja ekonomi dan policy. Dan setelah pendekatan multidisiplin kerjasama ini, yang saya kira ini Pak Joko ini masukan, mungkin IATKI juga perlu melebarkan kerjasamanya ya. Kalau perlu kita bicara dengan komunitas-komunitas lain, legal, ekonomi, dan regulasi. Dan kita bisa membuat perencanaan yang tentu saja berbasis kompetensi tadi dan pendekatan komprehensif. Dan terakhir, regulasi yang sangat penting tadi bisa diberbuat berbasis dengan teknologi dan evidence based. Jadi kata kunci evidence based ini yang sebetulnya PR dari kita, para engineer, untuk memberikan bukti, karena teknologi mana yang paling apa namanya optimal itu adalah kita mesti buktikan dengan evidence, dengan teknologi ekonomi. Teknologinya sih sudah banyak, sudah macam-macam lah, sudah macam-macam. Jadi sekali lagi peran kita mungkin engineer IATKI adalah menjadikan ini bisa menjadi fenomena yang kita siap di Indonesia. It's now. Kita bisa melakukan pendekatan yang multidisiplin kerjasama sehingga kita bisa membuat rencana yang berbasis kompetensi dan komprehensif, dan itulah masukan kita ke perencanaan dan regulasi. Kita bisa memberikan perencanaan regulasi yang berbasis teknologi dan berbasis evidence. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ali sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.